Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Seperti biasa nih, manga One Punch Man versi Murata Sensei udah bisa kita simak di berbagai situs kesayangan. Maka udah waktunya juga buat Mr. K ngebahas berbagai hal yang terjadi di chapter terbaru ini. Sebelum Mr. K mulai, boleh dong minta waktunya sedetik aja buat klik like video ini sebagai bentuk support system anime dia. Semisal udah, tanpa basa-basi jelas, monggo enjoy menuju ke pembahasannya. Oke, let's go. Chapter 196 One Punch Man, entah gimana belum memiliki judul ini, Rek. Mr. K udah menyimak di berbagai situs sepertinya ya, dari sananya emang gak kecantum atau entah bagaimana ya, mungkin Murata emang lupa, ya gak tahu dah. Tapi buat cover pack kali ini ya, gak ketinggalan kok. Cover pack kali ini memunculkan wajah tampan Flashy Fresh dengan tatapan tajam. Nah, kita mulai masuk ke bagian ceritanya, Rek. Chapter dibuka dengan percakapan yang intens antara Blast dan Flashy Fresh. Seperti yang kita tahu dari chapter sebelumnya, ini merupakan kelanjutan ketika Flashy Fresh menanyakan Blast terkait hubungan desa ninja tempat Flashy Fresh dibesarin dengan God yang selama ini menyita banyak perhatian beberapa pahlawan kelas S. Saitama dan Manako yang gak tahu apa-apa, bingung soal desa ninja. Untungnya ya, Saitama ingat Sonic beserta dua orang aneh sempat menyebut perihal desa ninja. BTW, suatu penghargaan ke Sonic ya, karena namanya gak taunya diingat oleh Saitama. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa, ya. Terus Flashy Fresh kembali menanyakan Blast apakah dirinya menghabisi desa ninja, dan Blast enggan menyangkal tuduhan Flashy Fresh. Terlebih ia juga mengatakan sama sekali ya gak masalah andaikan Flashy Fresh menyimpan dendam kepada dirinya. Tapi ternyata enggak. Flashy Fresh malah mengaku lega hal itu terjadi. Blast pun kaget dengan sikap Flashy Fresh, dan di sisi lain ia memahami betapa Flashy Fresh ingin menghapus memori soal desa ninja ini. Ya jangan kaget ya, soalnya desa ninja ini memang terkenal sangat keras dalam pelatihannya. Sekalipun ke anak kecil, apalagi tujuan mereka dilatih hanya difokuskan untuk membunuh semata. Latar di mana desa ninja ini pun coba diceritain oleh Flashy Fresh. Desa ninja ini terletak di jauh kedalaman pegunungan ya. Orang biasa gak bakal dapat mengakses desa ninja. Lantaran si pencipta desa ninja memberikan barier khusus sehingga orang-orang tertentu aja yang dapat masuk. Lalu 9 tahun yang lalu ya, Flashy Fresh meninggalkan desa ninja. Setelahnya Flashy Fresh mendengar desa ninja telah dihancuri. Awalnya Flashy Fresh sama sekali gak mempedulikan soal apa yang terjadi sama tempat yang dia tinggalin ini. Tapi Flashy Fresh sadar kalau gak taunya ya God ada hubungan sama lokasi ia dibesari ya. Alhasil saat 3 panel saya tahu mencari Manako ya, rupanya Flashy Fresh gak menggabut melainkan ia ingin memastikan kembali keadaan desanya. Flashy Fresh mendapat 2 pujian nih. Pertama sama Saitama karena cepet banget, kedua sama Manako karena dia gak nyasar buat kali ini. Yaps, hobi nyasar Flashy Fresh emang udah dikonfirmasi langsung oleh Manako. Semisal Flashy Fresh jadi kurir duet bareng Ronoa Zoro ya, jangan harap paketnya bisa datang yang ada nyasar sekurir-kurirnya. Nah, hasil dari survei Flashy Fresh ke lokasi desa ninja, Flashy Fresh melihat banyak kerusakan yang berbentuk seperti bola, sehingga ia bisa langsung menyadari ini adalah berkat kekuatan Blast. Kemudian Flashy Fresh juga menyadari ya sesuatu karena 2 kakak kelas sebelumnya Flashy Fresh teringat soal 2 hal, yakni kubus yang ada di dalam tempat berlindung khusus serta pemimpin desa ninja yang tertidur di dalam kapsul pemulihan. So, Flashy Fresh mengambil asumsi kalau pemimpin desa ninja telah diberikan kekuatan oleh God. Meski agak sableng ya, gak taunya Lancelot kita ini lumayan pinter ya, Oke, sekarang giliran Blast lah yang angkat bicara. Jawaban Blast cukup mengejutkan, Kalian ingat kan rekan Blast yang sempat disinggung di chapter 173 yang kata Sis membantu Blast dalam mencari kubus misterius, dan dengan 2 pedang di punggungnya itu ternyata ya teman Blast sekaligus si pemimpin desa ninja. Sesuatu yang cukup mengejutkan bukan? Terlebih ya juga sebenarnya punya nama, yaitu MT Void. BTW ya, si botak ini nyebelin di sini, Dia ngeplesetin nama Void jadi Boiled alias rebus. Gini yang terjadi ketika obrolan berat tapi kondisi perut masih lapar. Lalu seperti yang diduga Flashy Fresh, MT Void mendapat kekuatan God. Tapi skenario yang sebenarnya terjadi ya sedikit berbeda. MT Void punya kekuatan khusus bernama God of Celestial Rock Gap. Ia menjadi satu-satunya orang yang memiliki kekuatan itu. Lalu kekuatan apakah ini? Nah, penjelasan Blast, kemampuan itu dapat menghubungkan seseorang dengan dimensi di mana God bersembunyi. Kekuatan yang sangat OP dari MT Void. Sayangnya MT Void terkena monsterisasi sehingga membuatnya gak mau dipanggil dengan namanya. Dengan lebih sering disebut sebagai orang itu atau juga pemimpin desa ninja. Sepertinya efek bermain di dimensi God yang kekuatan surgawi God masuk secara paksa di sini, layaknya kejadian yang menimpa Garu. Karena alasan ingin
menyembuhkan temannya kembali ya, Blaze ingin segera menemukan cara merubah monster kembali menjadi manusia. Nah, lagi asik ngobrol ya, kita kedatangan NPC yang sangat cuantik. Seperti biasa ya, Murata Sensei gak pernah ngecewain soal ini. Memberitahu kalau ada surat untuk Flashy Flash. Surat itu rupanya datang dari Sonic dan berisikan surat tantangan kepada Flashy Flash. Ia mengajak bertarung di tempat di mana mimpi kekanak-kanakan terlihat. Tempat apakah itu? Nanti dijelasin kok. BTW yang bikin geger surat itu ya, Sonic pun menyebutkan kalau orang itu telah bangkit. Di sini ya, Blaze kembali menjelaskan di 15 tahun yang lalu ia bertarung dengan CMT Void yang telah menjadi monster dan terluka parah akibat pertarungan tersebut. Untuk selanjutnya kabur dari pertarungan. Memang sih tinggal nunggu waktu aja sembuh terus comeback. Lalu Flashy Flash menyadari ya, Blaze nampaknya gak tega buat ngasih pukulan terakhir menghabisi CMT Void. Apa mau dikata ya, udah kayak Dudung dan Maman alias sahabat seperjuangan, gak menghajar kawan sendiri kan. Terus tokoh utama ngapain rek di situasi genting kayak gini? Ya dibandingkan pusing sama permasalahan utama ya, Saitama malah sibuk ngurusin tulisan tangan Sonic. Katanya itu kebagusan. Apa yakin itu bukan tipuan? Gak taunya ya, malah Flashy Flash yang ngajarin Sonic nulis bagus. Makanya dia tahu itu tulisan asli. Saitama misuh soalnya giliran surat tantangan dari Sonic ke dia ya malah kayak ceker ayam. Ketahuan dah, males-malesan nulisnya. Si butak malah ributin tulisan tangan rek. Lanjut, Flashy Flash menduga Sonic di bawah kendali orang itu, sehingga dipaksa menulis surat tersebut. Sehingga ia yakin semisal datang ke persembunyian desa ninja, orang itu bakal datang menghabisinya. Lalu Flashy Flash menegaskan ke Blaze, bukankah ini saat yang tepat untuk Blaze menebus dirinya sendiri, dalam artian berurusan dengan MT Void sobat karibnya. Wow, ide bagus sih. So, mereka berempat, Saitama, Manako, Flashy Flash dan Blaze bersiap untuk pergi. Tapi Flashy Flash meminta ketiganya buat berangkat duluan. Nah, ketika ditanya Blaze apakah Saitama mau ikut, Saitama menjawab mau ya, berhubung lagi gak ada kerjaan katanya. Pergilah Saitama, Blaze dan Manako menggunakan portal dimensi milik Blaze, sedangkan Flashy Flash menuju ke lokasi yang berbeda. Wow, kita kembali dikasih flashback Sonic dan Flashy Flash kala kecil yang masih bersahabat baik. Keduanya tengah duduk ngobrol di luar tempat pelatihan desa ninja, tempat yang didatangi sejak kecil, serta jadi tempat di mana Sonic biasa healing untuk menjaga kewarasannya. Tekanan di pelatihan desa ninja emang seberat itu rek. Di obrolannya dengan Flashy Flash, Sonic sempat mengatakan bahwa di mata pelatih ya, Sonic adalah sebuah kegagalan. Tapi Sonic gak peduli sama kata-kata itu, lantaran Sonic meyakini ia punya jiwa yang kuat. Ia gak bakal dikendalikan, serta punya mimpinya sendiri. Sonic bermimpi ya suatu hari nanti bisa mengambil alih desa ninja. Ia kepengen mengubah desa ninja menjadi tempat yang lebih baik, tempat di mana para ninja gak sekedar menggunakan kekuatannya untuk membunuh. Sonic serius sama mimpinya dan menunjukkan lokasi ideal desa ninja baru yang menjadi cita-citanya kepada Flashy Flash. Well, Sonic gak taunya ya, orang yang baik meski hidup di lingkungan yang gila. Entah kejadian apa yang membuat dia jahat rek. Untungnya ya, kejahatan Sonic di masa sekarang sedikit teralihkan ke niat Sonic balas dendam ke Saitama. Semisal jadi villain beneran, sebenarnya Sonic cukup merepotkan. Nah, balik ke timeline saat ini rek. Flashy Flash menuju lokasi yang ia dan Sonic pernah dibicarain. Inilah tempat yang dimaksud mimpi kekanak-kanakan terlihat. Mimpi Sonic sepertinya telah hancur, dan BTW ya, lokasi itu sekarang terlantar, bukan lagi tempat yang ideal, serta dijadiin tempat pembuangan sampah industri ilegal. Di sini Sonic menutup obrolan lewat perkataan, ini adalah tempat yang tepat untuk mengakhiri mimpi yang konyol kan. Dan chapter kemudian berakhir dengan pose Flashy Flash dan Sonic yang siap mulai bertarung. So, itu dia rek pembahasan misteri terkait chapter 196 One Punch Man. Misteri terkuat serta masalah emosional antara Flashy Flash, Sonic hingga Blaze beserta kawan lamanya. Tapi tetap aja Saitama gak pernah anggap serius situasi apapun itu. Well, cukup banyak pembahasan menarik soal kemampuan MT Void hingga apa yang membuat Sonic berubah. Kita coba bahas di lain waktu aja, atau malam ini misalnya ngobrol lah ya. Ya kalau konten ini terbit malam ini sih. Makin gak sabar buat next chapter. Apakah ada kemungkinan pertarungan dimensi antara Blaze versus pemimpin desa ninja sebelum Saitama ikut campur? Kita tunggu kelanjutannya aja ya rek. And see you next time. Adi Sekaramelo, stay safe everyone. Salam Adi Media.